Pada sesi keempat ini, yang akan saya bawakan adalah model OSI. Seperti telah saya katakan bahwa mengapa komputer dengan mudah saling dapat berkomunikasi, karena semua mengikuti standar tertentu. Khususnya mereka mematuhi model OSI. OSI model sendiri itu menggambarkan bagaimana komputer bisa saling berkomunikasi, apa yang harus dilakukannya. Model OSI sendiri khususnya sangat bermanfaat bagi penggolongan dari fungsi-fungsi yang apa dilakukan. Sedangkan implementasinya sendiri digunakan model TCP/IP. Kenapa digunakan dua hal yang berbeda? Karena OSI sendiri waktu dibuat menggambarkan secara teoritis, namun belum ada implementasinya sebenarnya. Sedangkan sudah ada network yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu TCP/IP oleh universitas maupun lembaga-lembaga research di Amerika. Oleh karena itu, OSI sendiri bukan bergabung, tapi kita bisa melihat bahwa fungsi-fungsi yang digambarkan oleh OSI itu didukung dengan protokol di lapangan yang dikenal dengan TCP/IP. Pada model OSI itu digunakan model layer. Jadi setiap tugas untuk melakukan komunikasi yang lengkap antar komputer, tugasnya dibagi menjadi beberapa layer atau sebetulnya subtugas. Khususnya kita kenal dengan model 7 layer yang ada. Model OSI terdiri dari 7 layer. Nah, setiap layer itu independen. Dia akan meminta layanan dari layer di bawahnya dan memberikan layanan pada layer di atasnya. Prinsipnya adalah demikian. Model OSI terdiri dari 7 layer. Yang pertama, layer yang terbawah, yang paling dekat dengan perangkat keras, kita kenal dengan physical layer. Layer kedua adalah data link. Layer ketiga adalah network. Layer keempat, transport. Layer kelima, session. Layer keenam, presentation. Layer ketujuh adalah aplikasi. Masing-masing layer ini adalah independen. Ya, sehingga pada misalnya pada application layer, kita menambahkan berbagai macam application, kita tidak perlu mengubah si komputer itu sendiri. Karena komputer sendiri, kalau mengikuti model OSI dan mengimplementasikan dengan TCP/IP, maka application hanya adalah suatu application, nanti application akan berkomunikasi dengan layer di bawahnya, seakan-akan sama dengan aplikasi yang lain. Jadi bentuk-bentuknya dan sebagainya, data yang dimasukkan dapat berjalan menuju ke jaringan. Nanti sampai ke tempat tujuannya akan melewati layer-layer tersebut, sampai di application akan melihat, oh saya itu adalah aplikasi A, maka aplikasi A akan dijalankan. Jadi suatu komputer meminta aplikasi A akan bisa dijalankan melalui network yang menggunakan protokol TCP/IP, di mana aplikasinya sesuai dengan model OSI ini. Nah, komunikasi yang dilakukan di sini, kalau kita lihat bahwa layer dengan layer, satu layer dengan yang layer, hanya akan berkomunikasi dengan layer yang sama. Jadi, physical layer, layer 1, akan berkomunikasi dengan layer 1. Data link layer
layer kedua akan berkomunikasi dengan layer ketiga. Ya. Layer ketiga dengan layer 3. Jadi ada suatu hierarki tertentu yang harus dipatuhi. Untuk masuk ke dalam satu layer, dari satu layer menuju ke layer lain, kita mengenal yang dinamakan Service Access Point, SAP. Ya, Service Access Point. Ya, bagaimana satu layer berkomunikasi dengan layer yang lain. Nah, SAP ini yang kita kenal dengan nama interface antarmuka. Jadi layer 1 dengan layer 2 berkomunikasi melalui Service Access Point. Service Access Point pada dasarnya nanti mempunyai berbagai macam nama-namanya yang berbeda. Nah, pada OC, model OC ini hanya dikatakan sebagai Service Access Point, SAP. Ya. Sedangkan pada TCP/IP, SAP ini sudah didefinisikan. Ya. Jadi kita bisa melihat, sering disebut namanya, kalau saya mau akses ke web, aplikasi ke web server, maka Service Access Point itu yang disebut dengan port 80. Semua mengetahui port 80 berarti saya berkomunikasi dengan aplikasi ke web server. Pada TCP/IP hal ini sudah implementasinya sudah jelas, ya, sehingga secara praktis sesuai dengan teorinya, yaitu OSI. Ya. Nah, physical layer OC adalah physical interface antar perangkat. Jadi secara fisik bagaimana satu perangkat dengan perangkat yang lain, satu komputer masuk ke berkomunikasi dengan komputer yang lain. Ya. Nah, physical interface antara lain spesifikasinya secara mekanik, elektrikal, fungsional, dan prosedural. Ya. Sebagai contoh, kalau Anda mempunyai laptop, maka di situ ada suatu terminal yang disebut dengan terminal LAN. Nah, itu adalah OC layer yang kita kenal dengan namanya RJ45. Itu adalah physical layer disebut. Semua kabelan penyambungnya bentuknya sama dan sudah standar, sehingga Anda beli kabel apapun juga kalau menggunakan kabelan antara satu komputer dengan komputer lain kita sambungkan, atau komputer yang bisa berhubungan dengan internet kita bisa sambungkan dengan mudah, langsung jalan karena mematuhi physical layer ini. Kemudian data link layer, bagaimana bit informasi itu diorganisasikan menjadi bentuk frame, lalu bagaimana apa yang harus dilakukan, bit data yang mana yang merupakan data, bit data mana merupakan kontrol, ini ditentukan oleh data link layer. Nah, salah satu data link protokol standar yang diimplementasikan kita kenal dengan nama Ethernet. Kemudian demikian juga network. Bagaimana saya memasuki network? Bagaimana kalau sampai di network bisa mencapai komputer kita? Nah, di situ terdapat standar yang kita kenal dengan IP. OSI mengatakan bahwa untuk membawa paket dari satu tempat ke tempat lain, kita membutuhkan network layer. Implementasi pada TCP di network layer yang kita kenal dengan IP. Transport, demikian juga bagaimana informasi tersebut atau data tersebut error free, tidak mengandung kesalahan, menurut urutan yang dikehendaki, ya, dan tidak ada duplikasi. Ya, kualitas suara, kualitasnya bagaimana, ya, kita sebut transport layer. Lalu ada session layer, bagaimana
kita menjaga suatu sambungan, suatu komunikasi yang supaya bisa berlangsung dengan baik. Session layer. Kemudian pada presentation layer. Nah, presentation layer ini didefinisikan oleh OSI sebagai bagaimana data formatnya, codingnya, compression, encryption. Nanti pada TCP/IP ini kita masukkan ke dalam application. Kemudian application layer adalah bagaimana suatu komputer bisa memasuki suatu aplikasi tertentu. Jadi itulah model OSI yang secara teoritis membagi bagaimana suatu komputer atau suatu perangkat atau apapun juga bisa berkomunikasi di dalam suatu network. Ya, hasilnya kita bisa lihat dengan internet. Apapun juga kita lakukan, maka dengan mudah kalau memang memenuhi standar-standar internet, ya, standar-standar OSI, TCP/IP bisa memasuki saling bisa berkomunikasi. Ya, selanjutnya kita akan melihat mengenai protokol TCP/IP yang merupakan dasar dari internet. Terima kasih.